Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Aulia Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Strategi Peningkatan Kesadaran Konsumen dan Pemasaran Donat Tepung Biji Nangka. Ini yang pertama ada latar belakangnya. Indonesia menghadapi masalah serius terkait food waste yang mencapai 14,73 juta ton per tahun. Salah satunya berasal dari biji nangka yang belum dimanfaatkan secara optimal meskipun mengandung nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan serat. Dengan pengolahan yang tepat, biji nangka berprotein menjadi bahan pangan alternatif seperti tepung untuk membuat donat. Inovasi donat dari tepung biji nangka menawarkan solusi ramah lingkungan dan mendukung pola makan sehat. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat produk ini menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, strategi pemasaran dan edukasi yang tepat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman serta penerimaan konsumen terhadap produk inovatif. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana persepsi konsumen tepung biji nangka. Yang kedua ada bagaimana penerapan marketing mix terhadap donat tepung biji nangka. Dan yang ketiga, strategi pemasaran seperti apa yang efektif meningkatkan kesadaran konsumen. Sini ada tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap tepung biji nangka sebagai bahan pangan alternatif. Yang kedua untuk menganalisis penerapan bauran pemasaran marketing mix terhadap keputusan konsumen dalam membeli donat. Yang ketiga ada untuk mengetahui strategi pemasaran yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan penerimaan konsumen terhadap produk donat tepung biji. Selanjutnya, sini ada bab 2 tinjauan pustaka penelitian terdahulu. Pertama ada persepsi konsumen, Dewi dan Wulandari 2000 menemukan bahwa penggantian sebagian tepung terigu dengan tepung biji nangka dalam produk makanan memiliki dampak signifikan terhadap kandungan gizi dan kualitas organoleptik, termasuk perubahan pada warna, aroma, rasa, dan tekstur produk. Keduanya ada marketing AT, Sugiarto dan Putri 2024 menyatakan bahwa penerapan penerapan bauran pemasaran yang efektif dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Temuan ini relevan untuk pengembangan strategi pemasaran donat berbahan dasar tepung biji nangka di pasar lokal. Ketiga ada strategi pemasarannya. Adini et al. Menjelaskan bahwa kombinasi antara inovasi produk dan penerapan strategi pemasaran digital terutama melalui platform seperti Instagram dapat efektif dalam menarik perhatian serta meningkatkan minat konsumen. Penelitian ini memberikan bukti bahwa pemanfaatan media sosial secara optimal dapat menjadi strategi yang efisien untuk memperkenalkan produk baru yang menggunakan bahan lokal seperti donat berbahan tepung biji. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini ada persepsi perilaku konsumen. Perilaku konsumen mencakup seluruh aktivitas fisik, ada mental dan fisik dalam proses pengembangan keputusan pembelian mulai dari pencarian informasi hingga evaluasi pasca pembelian. Sigma dan Farouk 2000. Yang kedua ada teori pemasaran. Swasta dan Irawan 2008 menyatakan bahwa perusahaan berfokus pada kebutuhan dan kepuasan konsumen melalui proses pertukaran yang keberhasilannya alternatif dan oleh kemampuan mengidentifikasi pasar sasaran, memahami preferensi konsumen, dan membangun komunikasi efektif untuk
menciptakan loyalitas jangka panjang. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Ini Tono 2012 menyatakan bahwa strategi pemasaran adalah rencana inti perusahaan untuk menciptakan daya saing melalui analisis situasi, penetapan tujuan, dan strategi untuk harga dan distribusi dan promosi. Yang terakhir ada teori inovasi produk. Todd 2012 menyatakan bahwa inovasi produk merupakan proses kompleks yang melibatkan R&D. Selanjutnya, selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada lokasi. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Bogor dan penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2000. Yang kedua ada jenis data. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dan dari wawancara konsumen dan data sekunder dari literatur jurnal serta laporan dari FAO, Bappenas, dan BPS. Yang ketiga ada metode penentuan sampel. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu memilih responden yang mengetahui atau tertarik pada donat tepung biji nangka agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada responden dan studi pustaka dari buku, jurnal, serta laporan terkait untuk mendukung pemahaman terhadap perilaku konsumen, strategi dan potensi tepung biji nangka. Yang kelima ada metode pengolahan data. Metode pengolahan data menggunakan pendekatan untuk menganalisis strategi pemasaran, perilaku konsumen, dan potensi inovasi donat tepung biji. Di sini ada kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa donat berbahan tepung biji nangka memiliki potensi sebagai produk inovatif yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi. Ekspektasi konsumen terhadap produk ini mencakup, namun kesadaran masih rendah. Penerapan strategi pemasaran yang tepat melalui pendekatan 4T, STP, dan SOT sangat penting untuk meningkatkan penerimaan konsumen, inovasi produk, dan pemanfaatan media digital menjadi kunci dalam memperluas pasar dan mengurangi. Terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.